Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pika Merliza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Perkenalkan, nama saya Zulfatun Nikmah dengan NPM 2001061024. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Untuk yang pertama, persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus C dx plus PX plus QY plus R dy sama dengan 0. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu bila A per P tidak sama dengan B per Q, C tidak sama dengan 0, dan R tidak sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu bila A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan lambda, maka K AX plus BY plus C plus R dx plus AX plus BY plus C dy sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang ketiga yaitu bila C sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial 3y min x dy per dx sama dengan 3x min y plus y. Penyelesaiannya yaitu kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya. 3y min x dy per dx sama dengan 3x min y plus 4. Kemudian kita kelompokkan untuk dy di ruas kanan dan dx di ruas kiri. Setelah itu kita menggunakan metode transformasi sehingga didapatkan 3x min y plus 4 sama dengan u, maka 3dx min dy sama dengan du. Kemudian 3y min x sama dengan v, maka min dx plus 3y sama dengan dv, atau 3y min x sama dengan v dengan dx min 3y sama dengan dv. Maka kita peroleh A sama dengan 3, B sama dengan min 1, C sama dengan 4, P sama dengan 1, Q sama dengan min 3, dan R sama dengan 0. Kemudian kita substitusi ke rumus dx, maka kita peroleh matriks du min 1 dv min 3 per matriks atau dibagi matriks 3 min 1 1 min 3, sehingga kita kalikan matriks tersebut sehingga diperoleh min 3 du plus dv per min 8. Kemudian kita operasikan dy. Kita gunakan cara yang sama dengan dx tadi sehingga kita peroleh hasilnya yaitu min du plus 3 dv per min 8. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk dy dan dx-nya. Kita masukkan dx-nya yaitu u dikali min 3 du plus dv per min 8, dan untuk dy-nya v dikali min du plus 3 dv per min 8 sama dengan 0. Kita operasikan sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu min 3u min v du plus u plus 3v dv sama dengan 0. Kemudian kita bentuk solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Kita misalkan v sama dengan zu, maka dv sama dengan zdu plus u dz. Untuk u sama dengan
ZV, maka DU sama dengan ZDV plus V DZ. Untuk langkah pertama yaitu kita tentukan solusi umumnya. Misalkan kita menggunakan U sama dengan VZ, maka DU sama dengan ZDV plus V DZ. Untuk langkah kedua, kita substitusikan U ke persamaan. Maka kita peroleh min 3U min V DU plus U plus 3V dV sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan U sama dengan VZ dan DU sama dengan ZDV plus V DZ. Maka kita peroleh min 3 VZ min V, DU-nya yaitu ZDV plus V DZ, kemudian U-nya VZ, kita tulis ulang, plus 3V, DV-nya tetap, terus sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 1 per V. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu min 3Z min V Z dV plus V DZ plus Z plus 3 dV sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan, maka diperoleh min 3 VZ min V DZ plus min 3 Z kuadrat min Z dV plus Z plus 3 dV sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan sehingga didapatkan min 3 VZ min V DZ plus min 3 Z kuadrat plus 3 dV sama dengan 0. Kita operasikan lagi, kita keluarkan V-nya, maka kita peroleh min 3Z min 1 dikali V DZ plus min 3Z kuadrat plus 3 dV sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 1 per V dikali min 3Z kuadrat plus 3 untuk menghilangkan variabel yang tidak bisa diintegralkan. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu min 3Z min 1 per min 3Z kuadrat plus 3 DZ plus 1 per V dV sama dengan 0. Lalu kita operasikan sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu min 3Z min 1 per Z plus 1 Z min 1 DZ plus 3 per V dV sama dengan 0. Nah, kemudian kita ingat bahwa min 3Z min 1 per Z plus 1 Z min 1 DZ sama dengan 1 per Z plus 1 plus Z per Z min 1. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga yaitu dengan mengerjakan cara persamaan diferensial terpisah. Kita integralkan kedua ruasnya, maka didapatkan integral min 3Z min 1 per Z plus 1 plus Z min 1 DZ plus integral 3 per V dV sama dengan C. Kemudian integral dari min 3Z min 1 per Z plus 1 Z min 1 yaitu integral 1 per Z plus 1 plus Z min 1 DZ. Kemudian untuk integral dari 3 per V dV yaitu 3 ln V sama dengan ln C. Kemudian setelah kita integralkan, maka kita peroleh hasilnya yaitu ln Z plus 1 plus 2 ln Z min 1 plus 3 ln V sama dengan ln C. Nah, di sini kita buat koefisien di depan sebagai pangkat. Bisa kan ya teman-teman, berdasarkan sifat dari ln. Nah, maka kita peroleh ln Z plus 1 plus ln Z min 1 kuadrat plus ln V pangkat 3 sama dengan ln C. Nah, di sini kita gunakan sifat ln juga,
Jika len A plus len B, maka bisa kita rubah menjadi len A dikali B. Nah, di sini maka kita peroleh len Z plus 1 dikali Z min 1 kuadrat dikali V pangkat 3 sama dengan C. Kemudian karena di kedua ruas kita hilangkan lennya, maka kita peroleh Z plus 1 dikali Z min 1 kuadrat dikali V pangkat 3 sama dengan C. Nah, kemudian di sini kita kalikan semuanya. Kita kalikan semua ruas dengan V. Maka kita peroleh hasilnya yaitu U per V plus 1 dikali U per V min 1 dikali V pangkat 3 sama dengan C. Dan kita peroleh, yaitu kita operasikan dan kita peroleh hasilnya yaitu U plus V dikali U min V kuadrat per V dikali V kuadrat dikali V pangkat 3 sama dengan C. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu U plus V dikali U min V kuadrat sama dengan C. Bisa kita lihat hasil akhirnya, hasil setelahnya yaitu 3x min y plus 4 plus x min 3y dikali 3x min y plus 4 min x plus 3y kuadrat sama dengan C. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan yang sesama variabel x dan sama variabel y, maka kita peroleh hasilnya itu 4x min 4y plus 4 dikali 2x plus 2y plus 4 kuadrat sama dengan C. Nah, di sini kita faktorkan sehingga kita kedua ruas dikali atau dibagi dengan 16. Maka kita peroleh 16 dikali x min y plus 4 dikali x plus y plus 2 kuadrat sama dengan C per 16. Nah, di sini kita dapatkan hasil akhirnya atau solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah 16 dikali x min y plus 1 x plus y plus 2 kuadrat sama dengan faktor C, atau faktor C itu sama dengan C per 16. Kita ke materi selanjutnya yaitu persamaan diferensial eksak. Untuk bentuk persamaan diferensial biasa kan kita sudah ketahui ya teman-teman, yaitu mx x, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial biasa dapat dikatakan eksak apabila persamaan diferensial tersebut memenuhi syarat, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Untuk solusi persamaan diferensial biasa adalah U sama dengan integral m dx plus ky, do u per do y sama dengan do m per do y plus dky per dy, atau U sama dengan integral n dy plus kx dengan do u per do x sama dengan do n per do x plus dky per dy. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Diketahui persamaan diferensial 3x plus 2y dx plus 2x plus y dy sama dengan 0. Kemudian selidiki apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Jika iya, cari solusinya. Nah, untuk pertama kita tentukan terlebih dahulu di mana m dx dan di mana n dy. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bahwasanya m dx yaitu 3x plus 2y dx, dan untuk n dy-nya yaitu 2x plus y. Nah, kita tulis, kemudian kita turunkan dan kita peroleh do m per do y sama dengan 2.
dan untuk n-nya kita turunkan juga terhadap x, maka kita peroleh do n per do x sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat bahwasanya do m per do y sama dengan do n per do x. Maka dapat kita simpulkan karena do m per do y sama dengan do n per do x, maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial eksak. Kemudian untuk solusinya kita menggunakan rumus tadi, U sama dengan integral m dx plus ky. Maka kita substitusikan mx-nya tadi kan 3x plus 2y ya. Kita substitusikan jadi integral 3x plus 2y dx plus ky sama dengan integralnya yaitu 3 per 2x kuadrat plus 2xy plus ky. Kemudian do u per do y sama dengan n. Maka kita substitusikan terlebih dahulu do u kan u sudah kita dapatkan yaitu 3 per 2x kuadrat plus 2xy. Maka kita substitusikan ke sini, kemudian ky tetap per dy sama dengan n. Nah, di sini kan kita operasikan do 3 per 2 x kuadrat plus 2xy kita pisahkan dengan ky, maka kita dapatkan 2x plus dky per dy sama dengan n. Kemudian kita substitusikan n sama dengan 2x plus y. Nah, di sini kita substitusikan ya teman-teman n-nya, sehingga kita operasikan di sini 2x bisa dicoret. Maka kita peroleh hasilnya yaitu dky per dy sama dengan y. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya sehingga kita peroleh integral dari dky per dy yaitu ky, dan untuk integral dari y yaitu 1 per y kuadrat plus c. Jadi solusi dari persamaan diferensial eksak tersebut yaitu kita substitusikan ky ke persamaan. Tadi kan kita peroleh persamaannya 3 per 2x kuadrat plus 2xy plus ky. Nah, kita substitusikan ky sama dengan 1 per 2y kuadrat plus c. Maka kita peroleh u x, y sama dengan 3 per 2x kuadrat plus 2xy plus 1 per 2y kuadrat plus c. Untuk selanjutnya yaitu materi persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Untuk menggunakan faktor integrasi kita harus memenuhi beberapa syarat faktor integrasi. Di antaranya yaitu syarat pertama, persamaan orde 1 atau turunan tertinggi adalah turunan pertama. Untuk syarat kedua, persamaan linear tidak ada perkalian dua variabel berbeda atau sama. Bentuk khusus dari faktor integrasi yaitu dy per dx plus px y sama dengan qx. Faktor integrasi dilambangkan dengan mu sama dengan epsilon pangkat integral px dx. Kemudian untuk langkahnya, pertama kita kalikan persamaan diferensial dengan faktor integrasi pada kedua ruas. Maka kita peroleh d dikali mu y per dx sama dengan mu qx. Kemudian kita integrasikan persamaan tersebut dan kita dapatkan mu y sama dengan integral mu qx dx. Maka kita peroleh persamaan y yaitu y sama dengan
integral mu Qx Y sama dengan integral mu Qx dx per mu. Kemudian kita langsung ke contoh soal. dy per dx plus y sama dengan epsilon pangkat min x. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari mu-nya dengan memasukkan px. Di sini kita peroleh sebelumnya kan kita sudah tahu bentuk umum atau bentuk khusus dari persamaan diferensial dengan faktor integrasi, yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qx. Maka di sini jika kita di sini terapkan di sini, maka kita peroleh y yaitu sebagai px dan untuk e pangkat min x yaitu sebagai qx. Nah, kemudian kita langsung substitusikan px ke mu. Maka kita peroleh mu sama dengan e pangkat x. Kemudian langkah kedua yaitu kita mencari y. Kita gunakan rumus ini tadi ya teman-teman. Y sama dengan integral mu Qx dx per mu. Maka kita substitusikan Qx dan mu. Y sama dengan integral mu Qx dx per mu, sama dengan integral mu-nya kita sudah dapatkan yaitu e pangkat x, maka kita substitusikan di sini. Dan untuk Qx kita dapat dari soal yaitu e pangkat min x dx per mu-nya e pangkat x. Maka kita operasikan, kita dapatkan integral dx per e pangkat x. Maka kita peroleh integralnya yaitu x plus c per e pangkat x. Nah, jadi kita peroleh bahwa y sama dengan x plus c per e pangkat x. Di sini ada juga contoh soal kedua, hampir sama ya teman-teman. Nah, di sini caranya juga sama, jadi silakan untuk teman-teman jika ingin mengerjakan bisa langsung dicoba. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.